Kami rindu akan firman Tuhan terus berkuasa dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika hati dan pikiran kami dikuasai oleh firman Tuhan, maka kami akan hidup. Dan hidup kami juga akan penuh sukacita. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus mau menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat ketemu lagi saudara-saudara. Shalom untuk kita semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan terus bersukacita, karena kita terus mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan akan dituntun ke dalam hal-hal yang baik. Ketika hidup kita tertuntun dengan hal-hal yang baik, maka hidup kita akan berada di dalam sukacita. Amin. Oleh karena itu, mari dengarkan terus firman Tuhan supaya kita dibawa kepada hal-hal yang penuh sukacita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Tuhan Allah sangat-sangat dan sungguh-sungguh mengasihi kita. Ini harus benar-benar kita camkan dalam hati kita. Karena begitu besarnya kasih Tuhan, Dia tidak mau satu orang pun, ingat, satu orang pun yang akan kena hukum. Dia mau supaya setiap orang itu boleh mendengarkan Dia, boleh percaya kepadanya, terlebih kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita ini hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Dan Yesus datang justru mau mengingatkan kita, bahkan membawa kita ke dalam kebenaran, supaya kita boleh dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam daging, maka kita akan terbawa ke dalam kematian, kebinasaan. Karena hidup di dalam daging akan membinasakan hidup kita. Hidup orang yang tinggal di dalam daging terus akan melahirkan kuasa dosa, terus akan berseteru, terus akan melakukan apa yang tidak Tuhan kenan. Saling bermusuhan, saling berselisih, saling menghina, saling mencakar, bahkan saling membunuh. Tuhan mau saudara-saudara supaya setiap orang itu dapat didamaikan, memperoleh kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kalau ada orang yang berseteru, dia mau memisahkan, mau mendamaikan, supaya tidak ada lagi perselisihan, percekcokan, pertengkaran, dendam, amarah, sehingga yang ada hanya damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Dia datang bukan untuk menghakimi kita. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita tinggal dalam kedagingan kita, ketika kita tetap selalu saja mengandalkan kuasa-kuasa kedirian kita, tetapi Tuhan justru datang untuk apa? Mengasihi kita, menyelamatkan kita. Makanya, saudara-saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya, ayat yang sangat-sangat terkenal itu, Yohanes 3 ayat 16 itu. Coba kita dengarkan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, menjadi utusan buat kita untuk menyelamatkan kita. Karena kita sudah tinggal di dalam dosa, dan kita tidak mungkin lagi lepas dari dosa itu sendiri. Tetapi ada orang yang berpikir ketika Tuhan Yesus datang, karena kita berada dalam dosa, maka kita akan dihukum dan dihakimi oleh Tuhan. Bukan itu. Supaya ketika Yesus datang ke dunia ini, orang-orang mau mendengar, menerima dia, mau mengakui dia menjadi Tuhan yang sudah menebus dia, maka kita akan diselamatkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh dia. Kita ini orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Sama seperti 2 ekor ayam jantan yang berkelahi. Lantas yang punya, ketika melihat ayam jantannya berkelahi supaya jangan luka, supaya jangan sakit dan mati, maka dia lerai, khusus dia usir, khusus. Tapi ayamnya tidak mendengar, mereka terus berkelahi. Kemudian karena kesal, dia ambil batu, dia mau lempar, tetapi dia pikir lagi kemudian, kalau saya lempar, ya jangan-jangan nanti ada yang terluka, mati lagi. Tidak ada gunanya. Maka dia datang memisahkan ayam itu. Tetapi ternyata ketika ayam itu dipisahkan pun, ada salah satu ayam yang mematok tangannya. Nah itu. Yesus datang untuk menuntun kita supaya kita apa? Boleh melakukan yang baik. Kita bertengkar, kita selalu saling mencakar, kita selalu saling menyakiti, menghina, bahkan membunuh. Tapi justru di situ Yesus datang. Bagaimana supaya mereka boleh tinggal dalam damai. Bukan untuk menghakimi dosa-dosa mereka, tapi untuk memberikan kasih-Nya, membawa damai kepada mereka. Tetapi manusia justru tidak mendengarkan Dia. Nah, makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita bagaimana supaya kita boleh percaya dan mendengarkan Dia. Supaya setiap orang sama seperti dicontohkan di sini, di ayat sebelumnya dikatakan ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika bangsa Israel dipatuk ular karena bersungut-sungut karena kejahatan mereka itu, maka Tuhan memerintahkan Musa membuat patung perunggu supaya setiap orang boleh melihat patung itu dan diselamatkan. Yesus datang disalibkan sehingga orang boleh melihat. Melalui salib itu dia ditinggikan, dimuliakan. Dan orang-orang menyadari bahwa karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, sehingga setiap orang yang memandang Tuhan, karena akulah engkau ternyata disalibkan. Yesus bukan untuk menghukum kita datang karena kejahatan kita, bahkan justru Dia datang menghakimi dirinya sendiri. Dia datang justru untuk apa? Memberikan dirinya sendiri. Disalibkan, ditinggikan. Setiap orang boleh melihat dia disalibkan.
Supaya setiap orang juga menyadari, ya Tuhan, karena dosa-dosaku, karena kejahatanku, karena hal-hal yang aku lakukan yang tidak Engkau kenan, Engkau disalibkan. Maka oleh karena itu, setiap orang yang melihat dia dalam iman yang tersalibkan itu boleh diselamatkan. Jadi sebenarnya kedatangan Tuhan itu mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan untuk menghakimi kita. Oleh karena itu, bagi kita saudara-saudara yang sudah melihat Yesus tersalibkan, bisa memandang Yesus disalibkan, maka kita boleh menyadari diri kita dan meninggalkan dosa-dosa kita. Bukan lagi terus tinggal di dalam dosa, bukan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 itu. Lantas, karena begitu banyak dosa, maka begitu juga lebih banyak lagi anugerah. Semakin banyak dosa, semakin banyak anugerah. Lantas apakah kita boleh tinggal di dalam dosa supaya bertambahlah anugerah Tuhan? Tidak. Dosa itu membuat kita kepada maut, membawa kita kepada kebinasaan. Jangan tinggal lagi dalam dosa. Yesus datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka justru karena itu lihat dia, bertobatlah. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, merelakan dirinya. Dia dinaikkan ke salib itu, ditinggikan supaya setiap orang yang berdosa bisa melihat dan menyadari dosa-dosanya. Itulah begitu besarnya kasih Allah. Itu yang dikatakan tadi di ayat 16 itu dari firman Tuhan sebelum firman Tuhan kita ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus datang untuk mengasihi kita, mencintai kita. Terimalah dia. Dan jangan lagi lakukan dosa. Dan jangan lagi keraskan hatimu. Orang-orang yang tinggal dalam terang, yang mau diterangi oleh Tuhan juga, maka dia akan datang kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Jadi kita tidak akan pernah merasa terhakimi. Ketika kita menyadari dan mengakui kekurangan-kekurangan kita, setelah memandang Yesus, maka kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami terus diingatkan supaya kami terus dibenarkan, supaya pemahaman kami terus semakin bertambah akan kebenaran Tuhan. Engkau datang bukan untuk menghakimi kami, tapi justru Engkau datang dengan menyelamatkan kami, mengasihi kami, supaya setiap orang-orang yang berdosa ketika melihat bahwa dosa-dosanya Tuhan sudah disalibkan untuk menghapuskan dosa-dosanya, menyadari dosa-dosanya dan menyadari karena dirinya dan dosanya membuat Yesus tersalibkan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yesus datang dengan sungguh-sungguh membawa kasih-Nya, menyerahkan dirinya kepada kita supaya kita diselamatkan. Kita yang keras kepala, kita yang terlalu tinggal dalam dosa, supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Selamat merenungkan firman Tuhan terus. Sampai ketemu besok. Salam.